sukacita yang kekal surgawi. Karena itu kita tetap semangat dalam keadaan susah apapun yang kita. Haleluya. Pada saat ini ada momentum kesempatan hari istimewa ini, hari raya kita ini, hari yang spesial bagi orang-orang baptis di tanah Papua. Kita tetap bersemangat. Amin. Tepuk tangan sekali lagi. Wah. Saya hormati Bapak Ketua Raya Jayapura Kiram Yaokimo. Dia bekerja keras untuk menyelenggarakan hari rutin sampai kita dikumpulkan semua di sini dan kita dapat memuliakan Allah dan diberkati Tuhan. Saya hormati semua kepala-kepala sidang, teman-teman sepelayan yang sama-sama kerjasama sehingga kegiatan ini bisa berjalan dengan baik. Saya percaya semua kita kerjasama. Saya hormati semua kaum profesi Baptis Papua, intelektual, pejabat-pejabat anak-anak kita yang selalu memberikan support dalam pelayanan PDP. Tuhan Yesus memberkati baik wanita juga baik pria dan kita semua, pejabat-pejabat yang tinggi, pejabat yang menengah, pejabat yang di bawah. Semuanya Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Shalom. Seluruh jemaat Baptis Papua dan keluarga besar Baptis Papua saya hormati karena statement ini luar biasa. Itu salah satu bukti Injil yang sekarang kita lihat. Amin. Bapak Ibu, Injil itu datang dari negeri yang jauh. Negeri yang jauh. Karena itu kita bersukacita hari ini mengucap syukur kepada Tuhan. Kita bersorak-sorai, bergembira, kita bersemangat, kita bergairah karena Injil itu merubah kita yang seperti kita ada hadir hari ini. Kita mengucap syukur kepada Tuhan. Kita memanjatkan puji dan syukur dari lubuk hati kita yang terdalam kepada Tuhan. Karena kasih-Nya, kemurahan-Nya, anugerah-Nya besar, yaitu Injil diberitakan di negeri kita, di daerah kita. Lalu Jaya Jor tanggal berapa? 28 Oktober 1956 yang ke-60. Saya sampaikan secara singkat perjalanan ABMS ini sedikit. Mau? Kalau sudah bosan saya pasti. Bapak Ibu, misi ABMS datang bukan jalan lurus-lurus. Ya, mereka pernah liku perjalanan itu sangat sedih. Bisa menangis kalau saya menceritakan secara lengkap, tapi saya kasih tahu hanya kita ringkas saja atau yang garis besar. Pada bulan Agustus tepat, mereka rapat di Australia di Melbourne. Itu diselenggarakan oleh Dewan Pengurus ABMS. Setelah mereka mendengar ada pelayanan di Papua, mereka sedang rapat itu dalam utus misinya. Rombongan Norman Dreiser tahun 1955 mereka dari Papua Nugini tiba di Sentani, Hollandia. Itu di Jayapura mereka bilang dulu. Itu tahun 1955 tiba di Sentani. Mereka tinggal di situ sampai mereka juga melakukan satu upacara yaitu perayaan Natal tanggal bulan Mei. Sesudah itu bukan mereka sendiri, ada misi-misi lain banyak. Itu misi gabungan tema Injil dari Gini, RMU, UFM, Apostol bersama-sama. Tanggal 18-17 April mereka ke Bali Utara atau pada umumnya lembah Bali. Mereka bilang itu lembah seperti lembah yang indah sekali, lembah seperti Taman Firdaus. Mereka mendengar itu berita-berita orang duluan datang dari Amerika, mereka datang di Papua dan mereka dengar itu sangat menarik berita ini. Mereka rapat
Lalu mereka bagi wilayah pos pelayanan. APMS kemana? Bali Utara. Kamu ke Mancel di Lembah Bali, dari Tilima sampai di Pirami. Kamu dari Bidi atau RBMU, kami di Tolikara di sana. Bagi sesudah itu mereka berangkat tanggal 17 April berangkat jalan kaki pesawatnya bukan ini, pesawat air dari Sentani. Mereka bilang Japasa Pantai. Japasa Pantai saya tidak tahu, tapi mereka bilang di mana itu kita tahu. Japasa Pantai di mana? Mereka pesawat pesawat air turun ke Arbot, Danau Arbot. Itu sekarang kabupaten ini, Kabupaten Muara Tengah. Anak Umbin Gerak, tadi itu anak Umbin Gerak turun di sana. 4 hari dari situ mereka berangkat ke Bukuni ini, jalan kaki. Waduh, setengah mati bapak ini. Sampai ada kali Pongo, namanya kali Pongo, itu kali yang deras. Kali Pongo ini, apa itu bagian hidup di sana, bagian muara itu sangat deras. Ada yang coba mereka jalan ke sebelah berenang, padahal kita harus jalan ke sana, jangan berenang. Berenang ini banyak mereka berlebaran terhanyut oleh. Saya dengar cerita dari mereka bapak. Dan mereka 4 hari tiba di Bukuni. Semua misi mereka kerja gotong royong, lapangan terbang sudah selesai dalam 1 bulan. Bulan Juni ada pesawat terbang di sana. Bulan tanggal 6 bulan Juni 1955 pesawat bisa terbang atau bisa mendarat lapangan terbang dari itu sama-sama kerjasama. Apa juga kerjasama sama-sama. Anggaran mereka bersih. Lalu tanggal 7 dan 8 tanggal itu muaranya. Bikin tanda di situ. Tanggal 9 tidur di situ. Baru tanggal 10 turun pos Danime. Pos Danime ya. Itu turun di salah satu kampung namanya Kampung Pirambor. Itu tanggal 10 Juli. Pirambor itu siapa kamu? Orang Pirambor ada di sini. Umas, usinya itu Umas Dr. Kabulita. Tapi kasihan, waktu mereka tidur situ, barang mereka dicuri. Itu kita salah itu. Curi, pisau mereka bagus banget ya. Itu 2 orang itu curi namanya Krip Taloma ya. Krip 1 orang, Taloma 1 orang. Nah gitu. Bukan orang Tabuni. Orang Tabuni menerima mereka. Itu alang dari Tabuni itu terima mereka tidur sama-sama. Besok tanggal 11 turun ke Peninggalau, piramid turun ke bawah. Lalu besok mereka kembali ke Bukuni ini lagi. Sama-sama dengan angkat barang-barang ditinggalkan sana dan teman-teman lain jalan sama ke Bukuni ini tanggal 30 September 30 Juli salah 30 Juli. Tiba di Bukuni ini mereka waktu itu orang-orang dari pemain dia dari Tilima ke sana, dari Abdes ke sana sama-sama di kami orang-orang asli di situ. Mereka sangat takut dan heran. Orang dari mana datang, kapan datang, ini orang ini siapa? Mereka bingung. Tapi kejatuhan luar biasa. Jadi saya singkat saja, sama-sama kita lapangan itu. APMS juga korban anak. Sesudah itu tanggal 25 ya. Tanggal 25 itu mereka ke Bali Utara. Mereka naik jalan kaki, naik gunung namanya Gunung Bayam. Tapi ada kehujanan lebat, tidak bisa teruskan. Mereka berhenti. Besok paginya masuk ke Bali. Tanggal 26 masuk ke Bali. Tidur di Kulu-Kulu. Kampung Kulu-Kulu tahu? Kulu-Kulu ya. Itu terima mereka itu namanya Pindengup Pogoya. Orang Pogoya terima itu. Pindengup Pogoya. Eranya luar biasa. Mereka terima mereka dengan sukacita dan potong ban. Besok tanggal 27 pergi ke Prima itu
kampung saya. Tanggal 27. Tidur di kampung namanya kampung kecil di sana. Itu pada yang tadi Bapak khotbah ini punya kampung. Ini Longgame, ya? Mana dia? Oh, Longgame tidur di situ. Ada satu kepala suku namanya Bapak Wanibo terima mereka. Besok pagi cepat-cepat ya. Besok pagi mereka jalan ke Tio. Tapi bukan pagi, jam 1. Masyarakat dari Primet pintu lebaran sama-sama sampai ini. Di sana mereka takut karena ada peperangan, ada perang besar terjadi di situ. Ada 2 kepala suku, Tawarung Wanibo dengan Bali Mendek di Balo punya perang suku. Akhirnya orang Primet pulang semua, mereka pikul barang sendiri. Jalan pelan-pelan naik ke Guri Poga. Ada orang Guri Poga di sini. Guri Poga mereka diterima oleh kepala suku namanya Pigiri, Bapak Pigiri Jono. Dia menerima. Potong uang malam-malam. Maka besok tanggal 28, besok tanggal 29, ini sesuatu luar biasa Bapak itu. Tanggal 29 tidak capek-capek mereka kembali ke piramid. Angkat barang-barang ditinggal sana, barang-barang banyak. Wah, lalu mereka 3 hari bersiapan di sana, 3 hari. 3 hari lalu sesudah itu kembali lagi di sana, tanggal 11 Desember. Bulan Desember baru kembali. Wah, luar biasa Bapak. Sekarang jangan enak, dulu bagaimana coba pikir. Perjalanan sangat berbeda. Tanggal 12 setelah tiba di Tio, mereka bikin tenda sementara. Itu katanya antara gereja Baptis Baktera di atas, di bawahnya ada perumahan misi, di tengah-tengah situ bikin tenda sementara. Itu tanggal 12 September. Tanggal 13 September kerja lapangan. Lapangan setelah dalam 14 hari. Itu luar biasa. Tanggal 26 November pesawat terbang turun. Wah, kira mereka itu lapangan terbang yang sentral. Sekarang disebut Lani Jaya. Jadi tanggalnya kita rayakan hari ini. Dari situ mereka kembangkan Injil itu terus diberitakan. Di pos-pos yang mereka sebelumnya sudah ambil gambar, buka pos cium dulu. Kami tahun 57 buka pos di Magi. Tahun 58 buka pos di Bayam. Bayam itu ada sedikit begini. Bayam itu tahu ya, bukan dari sekarang lapangan tidak. Bayam di bawah. Di Bayam ini bawahnya pakai lain boleh campur. Di situ mereka mau bikin lapangan terbang di situ. Pak Gruber itu yang ada di Magi datang di situ, dia ukur tanah. Azan masyarakat. Jadi bukan lapangan rencana di situ awal. Begini ada 2 orang pribadi. Itu menghalangi mereka. Namanya Jimendek, satu namanya Jimendek. Itu orang namanya Jimendek ya, kamu harus tahu Jimendek itu ada apa itu. Ya saya meninggal ya. Gara-garanya berkelahi perang, orang lain yang tenaga dipakai itu sebenarnya mengungsi keluar, mereka lompat di atas dan ini naik dengan ditanjakan dan sekarang lapangan terbang di Bali itu di atas dan salah awal di bawah. Itu 58 tahun. Tahun 58. Tahun 61 Injil masuk di negeri di daerah saya. 61. Dan saya ikut kerja lapangan terbang saya ikut kerja. Waktu itu kamu ya, saya saksikan Bapak. Tahun 62 Kiawi mereka buka. Tahun 64 di Poga, juga Poga ya. Tahun 64 masuk di sana. Dan seterusnya sampai Injil sampai turun di bawah Nawa balik waktu tahun 82. Menjalar, bicara katanya waktu itu Pak Karenci almarhum pendeta Joseph Kaya Karenci yang gambarkan seperti Injil itu berkembang seperti ubi jalan.
Ubi jalan dari gunung turun Lembar, dari Lembar ke turun lagi ke Jayapura. Ubi coba namanya, ubi coba sampai di sini, ya, sampai buka pelayan di sini. Nah, katanya gereja ini yang dilakukan. Tahun berapa Panggembala ini? Panggembala tahu? Ini mulai tahun berapa? 1977 itu di sini. Ini mulai. Jadi ubi jalan itu sampai di sini. Ubi jalan itu itu digambar seperti ubi jalan. Sampai hari ini kita ibarat juga di sini. Ya tak tahu. Ini juga mudah-mudahan luar biasa. Dari sini gereja berkembang lagi ya. Baru pos 7. Lalu sesudah itu kemana lagi? Ke Sorong 82. Sorong ke 82. Bapak Ibu itu singkat saya sampaikan supaya ini kita diberi motivasi dan satu hal peristiwa yang terjadi saudara. Pada tanggal 14 ini penting. Bulan September 30 September 1962 terjadi pertumpahan darah di mana orang bilang itu lagi berdarah. Gara-gara Injil. Penentang Injil membunuh orang menerima Injil 30 orang. 39 orang minta maaf. 39 orang baru dibaptiskan, termasuk dibunuh. Tapi Bapak Ibu, pertumpahan darah itu bukan mengulangi Injil ya. Bukan menghilangkan Injil, tapi Injil tetap dan terus diberikan. Luar biasa, tepuk tangan itu luar biasa. Sampai hari ini 39 orang gara-gara Injil. Itu magi pertumpahan darah itu luar biasa. Itu peristiwa pembunuhan terjadi gara-gara ini. Saudara-saudara, pembaptisan magi dilakukan tanggal 6 Mei 1962 itu pembaptisan pertama. Orang-orang yang dibaptiskan, mereka dibaptiskan dalam bulan 6 Mei, tanggal 6 Mei. 6 Mei 1962 dibaptiskan orang pertama itu. Mereka dibunuh 30 September Bapak. Sesudah itu pembunuhan itu tidak ada masalah. Berhenti. Memang puasa itu luar biasa. Dan itu lagi ya, pertumpahan darah itu menjadi pupuk Injil sehingga gereja baptis bisa dilahirkan. Gereja baptis lahir. Jadi pemberitaan Injil akibat terhadap pemberitaan Injil, persekutuan gereja jadi baptis hari ini dilahirkan pada tanggal 14 berapa? 40 Desember 19 berapa? 66. 14 Desember 1966 gereja baptis sudah lahir PKBP hari ini. Usia sekarang 57 tahun. Injil 67 tahun, gereja 57. Ini umur berapa? Dewasa kah? Bayi? Bayi kah dewasa? Wow, dewasa Bapak Ibu. Itu punya cucu itu. Jadi generasi ke depan, generasi muda, sejarah ini menjadi inspirasi bagi kita. Menjadi inspirasi bagi kita. Kita terus semangat Injil itu jangan hilang, jangan kering, jangan surut. Terus kita jalan. Ini motivasi kita ya. Kita terus jalan. Bagaimana? Orang dari jauh datang, kita diselamatkan. Dari kita bawa Injil atau kita kerja dalam saja. Saya punya visi misi begini. Bangkit mandiri misioner, kita kerja ke dalam dan keluar. Ke dalam itu membuat kalimat jemaat-jemaat ada sini. Kita selama ini dewasa, kita keluar bawah ini. Setuju? Setuju? Setuju saya, banyak tidak setuju. Tidak setuju, tadi saya mengatakan kenapa? Celaka lah. Amin. Celaka lah orang yang memberitakan Injil. Celaka itu bahaya Bapak Ibu. Kita harus memberitakan Injil lewat doa, daya, tenaga. Amin. Anda langsung terlibat
ada tidak langsung Bapak korbankan uangmu, kekayaanmu, memberikan itu saudara terlibat langsung melayani. Itu tidak langsung ya. Khotbah tadi luar biasa kita. Baik Bapak Ibu, mungkin itu yang saya sampaikan dari sambutan saya. Sobat ini, mari kita jaga semangat terus bercakap Injil, sampai zaman Tuhan Yesus memberkati.